saya, kita tuh kalau mau lihat sesuatu kan kita bisa lihat dari sisi perencanaannya. Dari sisi perencanaannya, alhamdulillah dari tahun ke tahun bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu udah mulai lebih tertata dengan baik ya. Lebih mengarah kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2020 nomor 20 tahun 2003. Itu kan banyak sekali amanat-amanat pendidikan yang belum dijalankan sebetulnya ya. Antara lain tentang organisasi profesi guru ya, organisasi profesi guru. Ini juga banyak ya, saya lihat banyak masalah nih, terutama dari sisi rekrutan guru. Ini masalah tersendiri. Kalau dulu kan guru diangkatnya ASN, tapi kalau sekarang kan P3K ya, kemungkinan sih memang lebih luas ya jangkauannya. Tapi di sisi lain menyisakan permasalahan bahwa pemerataan terhadap mereka yang sudah mengabdi menjadi guru begitu lama tidak bisa memenuhi standar untuk diangkat sebagai guru gitu ya. Karena memang dari sisi awal perekrutan itu memang dulu siapa yang mau jadi guru itu jadi guru gitu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam standar pendidik dan tenaga pendidikan jadi ada masalah tersendiri. Artinya pemerintah kita ini masih mengalami masalah besar terkait dengan pengadaan guru yang berkualitas sesuai dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Apalagi sekarang kan beberapa tahun lalu kan tidak ada lagi yang namanya PGA kan, tidak ada lagi yang namanya SPG kan, tidak ada lagi yang namanya IKIP. Sekarang kan semua universitas, jadi orang yang mau dari awal mau jadi guru itu tidak dididik secara khusus sebagai guru. Itu kan masalah, terutama dalam hal etika profesi kependidikan. Kan kalau di universitas nggak ada pelajaran itu, tapi kalau di sekolah keguruan kan ada. Nah, semestinya ini akan tidak ada masalah dengan adanya undang-undang organisasi profesi guru, karena salah satu syarat dari organisasi profesi guru itu diadakan kan untuk menjaga kode etik guru. Nah, ini yang nampaknya belum berjalan secara maksimal. Rasio perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah ruang kelas itu kan juga ada masalah serius ya. Jumlah gurunya seberapa, ruang kelasnya berapa, antisipasinya pengangkatan honorer di daerah. Pengangkatan honorer itu di daerah dengan sistem P3K, sementara sistem P3K-nya setiap daerah tidak bisa memenuhi kualifikasi standar pendidik dan tenaga kependidikan karena tidak merata kan. Menterinya sendiri udah mulai banyak memikirkan hal ya tentang pengangkatan sejuta apalah segala macam. Dengan ada kesadaran itu, solusinya adalah memang yang pertama mengoptimalkan peran organisasi profesi guru. Nah, dalam hal ini organisasi profesi guru itu kan ormas sekarang. Kita menurut itu kan ada paling yang menurut Kuiper ada 7 ya yang berbadan hukum ya, seperti PGM Indonesia itu kan antara lain, yang lain bisa Pergunu juga termasuk di dalamnya. Itu semua itu masih terseok-seok perjalanannya. Ada ya seperti PGRI itu kan memang sudah banyak ya mendapatkan postur anggaran, sementara yang lain kan berdiri secara mandiri gitu ya, secara mandiri atas inisiasi guru-guru seperti PGM Indonesia. Nah, ini seandainya itu pasal 41 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana pemerintah daerah dan pemerintah juga membina organisasi profesi guru dengan masif, saya yakin itu akan bisa dimanfaatkan untuk dalam hal mencukupi kebutuhan guru, bukan hal pengangkatan tapi dari hal kualitas gitu ya. Karena mereka kalau berkumpul kan paling tidak jadi tahu, oh iya di antara kita ini masih banyak kekurangannya atau bagaimana. Itu dari sisi perencanaan ya. Kalau dari sisi pelaksanaan, terutama yaitu suasana pandemi gini kan kebijakan yang berubah-ubah, kadang PTM, kadang-kadang tiba-tiba dihentikan. Itu kan serius, itu nggak gampang itu kita menjalankannya, karena ini menyangkut kurikulum kan, menyangkut isi dari muatan. Nggak bisa tiba-tiba misalnya mengurangi bobot
SK, KD itu tiba-tiba nggak bisa, tetap harus berjalan. Nanti kalau kita kurangin saja yang materi esensial, tidak semua diajarkan misalnya kan, ya itu kan terjadi keterpotongan materi, ketidaksempurnaan informasi, sosialisasi yang tidak sempurna itu kan bahaya buat pendidikan. Menurut saya seperti itu masalah dari sisi penyelenggara pelaksanaannya. Sementara dari sisi evaluasinya, penyaminan mutu, fungsi pengawas yang memang harus dimaksimalkan kembali, di mana pengawas adalah sebagai konsultannya para guru, pembimbingnya para guru, itu memang harus difungsikan. Itu juga tidak bisa terjadi karena apa? Pengawasnya sedikit. Di Depok aja pengawas tingkat madrasah atau tingkat kota itu cuma berapa orang, sementara guru yang harus dibimbing itu ribuan. Kalau guru negerinya aja mungkin 300-an ya, tapi kalau guru swastanya itu bisa 5.000, 12.000 bisa gitu. Itu jadi nggak seimbang. Boro-boro membimbing semua guru, membimbing guru negeri aja dia udah nggak cukup waktu gitu loh. Jadi banyak masalah-masalah di sekitar di Hari Guru ini yang memang harus kita bersama-sama menyelesaikannya supaya guru ini menjadi guru yang profesional, guru yang sejahtera, guru yang bermartabat. Sementara kalau dibilang guru yang bermartabat kan juga banyak yang mengatakan guru belum bermartabat di mata anak muridnya sendiri dan di mata para pengusaha dan di mata orang-orang yang secara ekonomi juga merasa ekonominya lebih baik. Dia guru nggak bermartabat di mata mereka karena pandangan mereka yang konsumerisme ya, mengatakan materialisme itu melihat bahwa guru itu belum menjadi profesi yang menjanjikan, belum menjadi profesi yang membanggakan gitu ya. Saya mengalami soalnya ketika SMA dulu, anak-anak SMA nggak mau, itu nggak ada yang cita-cita jadi guru. Yang pinter rata-rata maunya dokter, insinyur gitu kan, apalah gitu kan, karena menjanjikan. Gaji awal mereka bisa 15 juta begitu masuk di BUMN. Sementara menjadi guru, waktu zaman saya aja baru 44.500 gaji pertamanya. Jomplang banget dari sisi standar penggajian pemerintah. Tapi kalau seandainya nanti misal dibuat standar minimal kayak UMR, yang bahaya yayasan mau bayar pakai apa duitnya. Nanti pendidikan akan menjadi sangat mahal. Lebih parah lagi, sangat membahayakan sekali kalau misalnya guru distandarkan UMR, itu lebih bahaya lagi. Sekarang mau distandarkan sertifikasi aja nggak kuat, semua belum diangkat kan, pemerintah aja nggak sanggup, betul? Gimana yang yayasan gitu ya? Karena ya yayasan akan makin mahal. Kalau yayasan makin mahal, kemampuan orang tua menyekolahkan anaknya juga akan makin sulit nanti. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang berputar-putar di seputar guru-guru kita ini. Makanya satu-satunya yang harus pemerintah akui sejujur-jujurnya, pemerintah harus berterima kasih kepada guru-guru madrasah, kepada guru-guru honorer, kepada guru-guru di seluruh Indonesia, pelosok-pelosok ya, yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, mendidik anak bangsa yang memang menjadi kewajiban pemerintah. Harus berterima kasih, itu benar-benar ya. Kalau menurut saya itu poin di Hari Guru ini, pemerintah harus berterima kasih dan harus minta maaf kalau perlu, karena dia tidak mencukupi kebutuhan kehidupan guru-gurunya, ya enggak? Dia tidak mencukupi kebutuhan guru-gurunya, terutama guru-guru di pelosok yang memang memiliki dedikasi yang luar biasa, yang tinggi, di guru-guru sekolah swasta itu, yang hebat-hebat itu, guru-guru hebat itu banyak banget di seluruh Indonesia ini. Saya bersaksi untuk itu. Mereka dengan gaji yang jauh dari standar UMR, tapi menghasilkan produk lulusan yang hebat-hebat, banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu, dah banyak banget orang-orang yang semacam itu yang udah menjadikan kita menjadi seperti ini. Dan dulu mereka gajinya juga nggak seberapa, kehidupannya juga nggak seberapa. Ibarat kata kalau memang mau beli rumah itu susah banget, Mas. Guru sekarang nih, kalau zaman guru yang misalnya dari yang punya warisan masih mending ya. Ini kalau guru yang warisannya aja kagak ada, benar-benar pure dari gajinya untuk tahun ini dan seterusnya, guru-guru semacam itu akan mengalami kesulitan memiliki rumah apabila tidak dibarengi dengan subsidi rumah murah dari guru, seperti itu, penyediaan rumah atau pondok itu untuk guru-gurunya. Karena kalau di pondok terus kan guru punya keluarga, nanti juga pengen punya rumah gitu loh. Kayak dulu kan tentara pada punya asrama gitu. Kapan itu guru punya asrama lagi? Demikian ya, terima kasih.